Pernah nggak sih, lagi duduk santai di depan laptop, udah siap mau upload, tiba-tiba mikir, buat karya ke-14 ini mending fokus kemana ya? Ngejar tren lewat shorts yang super cepat, atau justru bangun koneksi lewat konten panjang? Jujur aja, ini dilema terbesar hampir semua kreator saat ini. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Wah, saya benar-benar antusias banget nih nemenin kalian, karena hari ini kita bakal bongkar tuntas pertempuran dua format raksasa di YouTube. Kita akan patahkan mitos-mitos yang ada dan nyari tahu strategi paling pas buat kalian. Yuk, siapin catatannya. Oke, jadi master plan kita hari ini bakal ngebahas 6 hal seru. Kita mulai dari perbandingan formatnya, ngupas short sebagai mesin pencari, konten panjang sebagai inti monetisasi, strategi sinergi, prioritas buat upload ke-14 kalian, sampai akhirnya gimana cara bikin flywheel pertumbuhan. Langsung aja ya. Masuk ke bagian pertama, shorts versus konten panjang. Nah, sebelum kita ngomongin strategi yang lebih ribet, kita harus paham dulu nih DNA dasar dari kedua format ini. Keduanya emang ada di platform yang sama, tapi fungsinya beda banget. Ibaratnya gini, shorts yang vertikal dan cepat itu, anggap aja sebagai papan reklame atau pintu depan kalian. Cepat, mencolok, dan tugas utamanya murni buat narik mata baru. Di sisi lain, konten panjang yang horizontal itu ibarat ruang tamu kalian yang super nyaman. Disinilah kalian ngundang penonton buat duduk bareng dan ngebangun koneksi yang jauh lebih dalam. Dua-duanya penting, tapi kerjanya beda. Lanjut ke bagian kedua, shorts sebagai mesin pencari penonton. Coba kita bedah lebih dalam. Kenapa shorts disebut mesin pertumbuhan? Karena algoritma shorts itu, percaya atau enggak, lumayan cuek sama jumlah subscriber kalian. Ini benar-benar arena yang adil banget. Algoritma bakal secara agresif nyodorin karya kalian ke penonton baru. Jadi buat kalian yang mungkin baru mulai dan subscribernya masih nol, memposting shorts itu rute paling ngebut buat dapetin ribuan penonton dalam sekejap. Biar makin kebayang, coba perhatiin angka ini, 70 miliar. Yaps, itu jumlah tayangan harian yang didapat sama shorts secara global tiap harinya. Kolam audiensnya tuh bener-bener masif banget. Kalau kita ngabaikan shorts, itu sama aja kayak kita ngelewatin jalanan paling rame di dunia maya. Secara potensi buat nemuin audiens baru, ini nggak ada tandingannya. Masuk ke bagian 3, konten panjang sebagai inti monetisasi. Tapi gini, jangkauan luas belum tentu ngasilin uang yang sepadan. Kalau kita ngomongin loyalitas dan penghasilan nyata, realitanya lumayan bikin kaget. Meskipun shorts bisa datengin jutaan penonton, pendapatan iklannya tuh terbilang kecil banget, cuma 0,01 sampai 0,3 dolar per 1000 tayangan. Jomplang banget kan sama konten panjang yang bisa tembus 5 sampai 25 dolar lebih? Jadi udah jelas ya, konten panjang itu tambang emas dan pondasi wajib kalau kalian mau seriusin ini sebagai sumber penghasilan. Dan bukan cuma soal uang aja, algoritma tuh sangat menghargai konten panjang berdasarkan durasi tontonnya. Disinilah kepercayaan itu dibangun. Nilai SEO-nya juga awet banget. Apa yang kalian unggah hari ini masih bisa dicari orang bertahun-tahun ke depan. Oh ya, satu lagi fakta menarik. Tren nonton di TV pintar sekarang lagi meledak. Dan orang duduk di sofa depan TV itu pasti nyarinya tontonan berdurasi panjang, bukan cuma video belasan detik kan? Nah, ini bagian keempat, strategi sinergi buat tumbuh lebih cepat. Lalu pertanyaan terbesarnya, mending milih yang mana? Jawabannya, kalian nggak perlu milih. Fakta dari data internal ngejelasin kalau kreator yang ngegabungin dua format ini tumbuhnya bisa 3 kali lipat lebih cepat dibandingin mereka yang keras kepala cuma pakai satu format aja. Sinergi ini ibarat jalan pintas paling ampuh di era sekarang. Pasti banyak dari kalian yang pernah dengar rumor, jangan posting shorts, nanti ngerusak algoritma konten panjang loh. Tolong coret mitos itu sekarang juga, karena udah resmi terbantahkan. Algoritma itu misahin kebiasaan nonton pengguna, jadi shorts itu nggak bakal ngerusak performa kalian. Malahan kalau strateginya benar, shorts justru jadi jembatan emas yang nuntun penonton kasual buat jadi penggemar berat kalian. Sekarang bagian 5, prioritas buat karya ke-14 kalian. Mari kita praktekin teori tadi ke meja kerja kalian. Buat karya ke-14 nanti, kuncinya ada di ngebangun corong penonton. Jangan cuma bikin satu tipe aset aja. Bikinlah konten panjang sebagai hidangan utamanya, buat ningkatin konversi dan loyalitas. Terus sebarkan shorts sebagai makanan pembuka buat mancing perhatian seluas mungkin. Biarin shorts kalian teriak-teriak narik perhatian di luar sana, dan biarin konten panjang kalian yang ngasih pelukan hangat buat mereka yang datang. Dan terakhir, bagian 6, menciptakan flywheel pertumbuhan. Biar sinergi tadi bisa jalan, kalian butuh framework yang bisa langsung dipraktekin. Pertama, beresin dulu nih produksi konten panjang kalian. Kedua, coba tonton ulang, lalu potong 3-5 momen yang paling seru atau penuh informasi. Ketiga, ubah potongan tadi jadi format vertikal, kasih teks yang kecil dan posting sebagai shorts.
Langkah terakhir, dan ini krusial banget, jangan lupa pakai fitur tautan video terkait di Shorts kalian, biar audiens bisa ngeklik balik ke konten panjang aslinya. Satu usaha, hasilnya berlipat ganda. Saya suka banget deh sama kutipan ini. Masa depan media bukan tentang memilih antara pendek atau panjang, melainkan tentang menciptakan pengalaman yang bermakna di setiap format. Ini ngingetin kita semua, algoritma itu cuma alat bantu. Pada akhirnya, pengalaman dan nilai yang kalian kasih ke penonton lah yang bikin mereka milih buat stay di layar format apapun. Nah, sampailah kita di penghujung pembahasan kali ini. Sekarang, giliran kalian nih yang beraksi. Mengingat Shorts itu mesin pencari utama kalian, sementara konten panjang adalah mesin pencetak loyalitas, konsep apa nih yang bakal kalian jadikan pondasi buat karya ke-14 kalian hari ini? Jangan cuma dibayangin aja ya, yuk mulai rakit mesin pertumbuhan kalian sendiri. Makasih banget udah nemenin saya di sesi bedah materi ini, dan selamat berkarya! Perang